Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildasari, NPM saya 1905170042 dari kelas 6A Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul laba. Apa itu laba? Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Besar dan kecilnya laba yang diperoleh suatu perusahaan menunjukkan kinerja atau prestasi perusahaan tersebut. Dengan demikian, laba dapat dimaknai dan diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi oleh investor dalam bentuk Return on Investment atau ROI dari Suwarjono 2005. FISB Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa informasi laba yang dihitung dengan dasar akrual biasanya bisa menunjukkan informasi prestasi yang lebih baik dibanding dengan informasi penerimaan dan pengeluaran kas atau arus kas. Sehingga laba dapat diinterpretasikan sebagai alat untuk mengkonfirmasi harapan-harapan investor atau pemakai lain dalam menilai kinerja perusahaan. Laba akuntansi juga merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Akuntan mendefinisikan laba akuntansi, yaitu perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi setelah satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Adapun karakteristik dari laba, yang pertama ada laba akuntansi yang didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua ada laba akuntansi yang didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga ada laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang keempat ada laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expenses dalam bentuk cost historis. Yang terakhir ada laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis laba. Yang pertama ada laba kotor atau gross profit. Adalah selisih antara pendapatan dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah angka yang penting. Laba operasi adalah mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga ada laba sebelum pajak atau profit before income tax, yang merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan, yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah. Yang terakhir ada laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak merupakan laba bersih yang ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non-operasi dan dikurangi laba perseroan. Selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan laba. Dalam pelaporan keuangan, saat pengakuan pendapatan harus ditentukan dengan tepat supaya dapat mengukur pendapatan dengan wajar atau fair, serta dapat memberikan gambaran laba yang wajar juga. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan salah satu faktor pembentuk laba. Di samping biaya, jika suatu pengakuan pendapatan ini akan berakibat pada kelayakan laba secara periodik. Pengukuran terhadap laba juga merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan di dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpauan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Literatur akuntansi mencatat ada dua konsep yang berhubungan dengan saat pengakuan pendapatan, yaitu konsep proses realisasi pendapatan atau realization process dan proses pembentukan pendapatan atau earning process.
Konsep realisasi adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa pendapatan baru dapat terhimpun atau terbentuk setelah produksi selesai dikerjakan dan terjual langsung atau terjual atas dasar kontrak penjualan. Sedangkan konsep pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa pendapatan terbentuk sejalan dengan semua tahap operasi perusahaan. Selanjutnya ada 3 pendekatan untuk mengukur laba. Yang pertama adalah pendekatan transaksi, yang kedua ada pendekatan kegiatan, yang ketiga ada pendekatan mempertahankan kemakmuran. Selanjutnya ada elemen laba. Ada 2 konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba dalam elemen laba perusahaan, yaitu konsep laba periode dan laba komprehensif. Yang pertama ada laba periode. Elemen laba periode adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode sekarang. Yang kedua ada laba komprehensif. FSIB dalam SVIC nomor 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aset bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi. Selanjutnya ada elemen non-operasional. Elemen non-operasional adalah kegiatan yang berasal dari kegiatan normal dan berlangsung terus-menerus. Elemen non-operasional merupakan upaya dalam mengevaluasi hasil kegiatan tahun sekarang dan periode masa lalu untuk memprediksi hasil kegiatan yang akan datang. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.